Oke, jadi di video kali ini tuh gue bakal nge-share pengalaman the biggest money mistake gue, dimana gue ngelakuin kesalahan yang fatal banget di cryptocurrency. Gue tuh sempat kehilangan 100% seluruh uang gue yang ada, mau itu di tabungan, mau itu yang gue pegang saat itu hilang semuanya karena kripto. Dan kenapa ini gue share? Karena minggu lalu gue tuh ngeliat videonya Raman Chen, dimana dia tuh kehilangan 500 juta uang dia di kripto. Dan ini penting banget untuk kalian tahu ya, karena kemungkinan ini terjadi kalian itu cukup tinggi. Mungkin bentuknya bukan 100% kehilangan seluruh uang kalian ataupun kalian kehilangan banyak uang, mungkin bukan, tapi kemungkinan ini terjadi di kalian itu cukup tinggi. Jadi langsung aja kita mulai videonya. Jujur, kalian pernah nggak sih kayak greedy banget gitu di kripto? Entah karena projectnya ngasih bonus ataupun banyak yang bilang asetnya tuh bisa naik berkali-kali lipat gitu. Pernah nggak? Gue nggak ngomong kripto itu jahat, tapi gue yakin kebanyakan dari kalian pernah ngerasain yang namanya FOMO kan. Nah, kita coba flashback dulu ya, biar relate. Jadi di tahun 2017 gue tuh pernah ngelakuin kesalahan yang bisa dibilang fatal banget. Dimana iya kayak semacam the biggest money mistake gue lah, dimana gue tuh kehilangan 100% seluruh uang gue yang ada. Ini beneran 100% ya. Uang yang ada di tabungan gue, uang yang gue pegang pada saat itu, ini beneran semuanya tuh hilang. Nah, kenapa ini terjadi? Kalau misalkan kalian ingat, ada project yang viral banget pada saat itu, namanya tuh Bitcoin. Tahu nggak? Awalnya gue tuh ikut invest minimum aja ya, kayak ya coba-coba aja, gue cuma ikut $100. Tapi nggak lama dari gue ngikut, gue ngerasa kok kayak gampang banget ya dapat duit. Selama ini kan gue mikir kayak nyari duit tuh susah, ngumpulin duit kayak nabung tuh susah. Tapi di project ini kok kayak gampang banget. Project ini tuh ngasih 40% fixed income itu tiap bulannya loh. Gimana ya? Coba deh kalian inget-inget perasaan kalian pada saat kalian tuh berhasil make money yang banyak dalam waktu singkat. Yang kalian rasain tuh apa? Euforia kan? Iya. Walaupun di satu sisi gue juga agak ragu sebenarnya. Ya gue nggak goblok-goblok amat gitu soal finansial. Pada saat itu gue juga ada bisnis digital ya, walaupun kecil gitu, tapi ada. Gue sempat mikir kayak it's just like a money game nggak sih gitu kan. Nah, tapi di satu sisi lainnya banyak banget tuh kayak anak-anak di komunitas tuh yang FOMO gitu. Kayak bentuknya macam-macam. Ada yang spend money too much sampai ratusan juta, miliaran bahkan gitu. Ada juga yang bilang bisnis ini tuh ya inilah kripto, inilah inovasi di blockchain dan sebagainya lah. Dan dibilang tokennya tuh bisa naik berkali-kali lipat. Jadi kayak kita ya kalau lo mau ya lo join cepet gitu lah. Dan emang ya pada saat itu tokennya tuh naiknya tuh gainnya gini banget gitu, gila banget, parah banget tokennya tuh gainnya. Euforia ditambah kenapa mau yang gue lakuin apa? Ya udah pasti all in lah. Gue depositin semua uang gue yang ada pada saat itu di tabungan gue sama uang yang gue pegang, jumlahnya itu sekitar 6-7 jutaan ya. Ya gue mikirnya pada saat itu 6,5 juta, sekitar 7 jutaan lah. Gue mikirnya kalau misalkan ini gue depositin semuanya dan gue kompon gitu, setahun aja 7 juta bisa jadi ratusan juta loh. Ya gimana ya, kalau ya duit segitu mah gue udah bisa enak lah, bisa beli mobil ataupun kayak bisa naikin haji orang tua gitu ya. Gue mikirnya ya begitulah, udah euforia banget gitu. Dan ternyata nggak sampai 2 minggu projectnya itu crash pak, hilang. Nggak lama setelah gue all in tuh hilang projectnya. Dari platformnya itu mati, tokennya itu turunnya nggak karuan, langsung set gitu, kayak purchase kayak di Luna gitu lah. Asli ya, pada saat itu gue ngerasa kayak iya gimana ya, kita euforia, FOMO, dan yang terjadi sebaliknya ya gue rasain ya depresi parah. Dan kalau misalkan kalian bilang 7 juta itu kecil, jujur pak, pada saat itu semua uang gue yang ada pada saat itu nggak kecil sama sekali bagi gue. Dan kalau misalkan kita ngomongin investasi di kripto, itu kan yang aman itu kan investasi di Bcap kan, kayak ke BTC atau ETH yang mikirnya tuh untuk long term, bukan kayak di mid-chain atau lagi Ponzi kayak gitu kan. Dan kenapa sih gue bilang ini bisa banget terjadi di kalian? Karena dari masalahnya itu bukan cuman FOMO sebenarnya pak, ataupun bukan kang pom-pom aja, tapi dari internalnya sendiri itu produk knowledge-nya pak.
Karena kalau misalkan kita lihat ya, Warren Buffett itu sendiri juga pernah bilang, rules investasi yang pertama itu adalah investlah terhadap sesuatu yang kalian pahamin. Apalagi di sini kalau ngomongin kripto itu kan teknologi kan, dan teknologi itu terus berkembang gitu. Dan dari kejadian itu tuh gue belajar betapa pentingnya produk knowledge, karena FOMO di kripto itu kenceng banget gitu. Dan kalau ngomongin 2017 itu kayak banyak banget kejadian yang bikin trauma di kripto. Yang pertama yang kayak kasusnya di gua itu BitConnect ya, dia itu kan lending platform yang klaim sebagai platform peminjaman pertamanya Bitcoin. Padahal kalau misalkan kita lihat yang minjemnya tuh nggak ada loh, jadi cuma deposit doang, yang minjemnya tuh nggak ada. Ini sistemnya beda kayak DeFi zaman sekarang ya. Total kerugian investornya itu sampai 49 triliun rupiah, bayangin. Ada juga yang namanya Octoin, produknya itu soal mining Bitcoin dan Ethereum. Padahal kalau misalkan kita paham sama produknya, itu bahkan dari perusahaannya nggak bisa nunjukin kepemilikan alat miningnya. Nah, yang FOMO-nya itu kenceng banget. Bahkan Octoin itu produknya itu sampai disiarkan oleh TV nasional. Bayangin, scammer sampai ke TV nasional gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin pada saat itu produk knowledge-nya juga orang-orang yang join di Octoin itu yang nggak bener-bener paham sama Octoin-nya, Pak. Pertama, mereka nggak tahu kripto itu apa, mining itu apa, dan sebagainya. Bahkan untuk depositnya sendiri itu aja pakai pihak ketiga yang diadakan oleh dari Octoin itu sendiri. Nah, dari sini kita tahu ya, dimana artinya invest nggak pada produk yang kita pahamin gitu. Kita udah mau cuan di kripto, tapi kita nggak tahu kripto itu apa gitu. Bahkan untuk deposit kriptonya aja kita pakai pihak ketiga, gitu kan. Ada lagi juga yang namanya OneCoin, di mana OneCoin itu diklaim sebagai Bitcoin killer, tapi blockchain-nya aja nggak ada. Bayangin Bitcoin killer, tapi blockchain-nya aja nggak ada. Dan total kerugian investornya itu sampai 15 juta dolar. Ada juga kejadian kayak token-token micin, kayak misalkan yang paling viral pada saat itu NXT sama Ignis, padahal tuh banyak juga sebenarnya yang serupa kayak Sumo Coin dan sebagainya. Dimana banyak banget yang FOMO-nya ini bakal jadi the next-nya Bitcoin, bakal naik berkali-kali lipat gitu. Tapi yang terjadi setelah nyentuh peak-nya itu langsung turun 90% gitu loh, brem. Dan ini tuh nggak terjadi cuma di NXT aja sebenarnya. Angkatan 2017, gue yakin kalian pasti tahu ya, kalau misalkan saat itu kripto itu berdarah banget sih. Dan dari kejadian-kejadian itu, di situ tuh gue belajar ya betapa pentingnya untuk tahu produk yang kita invest, produk knowledge-nya. Walaupun sama-sama kripto, tapi kan itu beda, kayak Bitcap, Bitcoin, Ethereum, middle cap, micin, Degan, Ponzi bahkan. Itu kan resikonya beda-beda. Ya sama-sama kripto, tapi resikonya beda. Resiko main di Bitcap sama main di Degan apalagi Ponzi ya beda dong. Dan seharusnya kita tahu gitu. Kalau misalkan invest untuk yang gede-gedeannya kita bakal di big cap aja yang aman. Kalau sekadar iseng ya kita bisa lah, tapi nggak kayak dulu dimana kayak nganggapnya semua sama gitu. Balik lagi ke masalah kenapa ini bisa terjadi di semua orang, karena balik lagi ya, kripto nggak semua orang yang invest di kripto tahu kripto itu apa, blockchain-nya tuh alurnya tuh gimana, apalagi teknologi itu kan terus berkembang kan. Dan faktanya Pak, nggak cuman orang awam aja yang kena hal kayak gitu, yang rugi karena produk knowledge, nggak paham tentang produk knowledge-nya gitu. Tapi juga orang-orang yang berpengalaman di kripto itu bisa kena masalahnya, karena itu tadi, kripto itu teknologi dan teknologi itu terus berkembang. Kalau misalkan ditanya sama kalian apakah sekarang gua nggak rugi juga gitu di kripto, ya jawabannya ya gua rugi-rugi juga, bahkan loss-nya tuh lebih dari 7 juta ya, lebih gitu, nyampe puluhan juta, nyampe ratusan juta pernah. Tapi permasalahannya kan uang gua nggak kayak dulu lagi gitu, uang gua lebih banyak daripada yang 7 juta itu gitu. Dan satu hal lagi, sekarang tuh ruginya lebih mungkin ke salah analisa ataupun marketnya lagi nggak bagus aja. Tapi at least gue paham gue tuh sedang berinvestasi ke produk apa gitu dan alurnya gimana. Dan di sini gue bakal kasih contoh dan ini ya sebagai contohnya kenapa gue bilang teknologi di kripto itu terus berkembang dan produk knowledge itu harus terus kita pelajari karena itu penting. Kita bisa lihat contoh case-nya di SLP. Jadi di SLP itu banyak banget yang kegocek. Teman-teman gue tuh kayak banyak yang kegocek. Sosio kripto juga banyak yang kegocek. Karena apa? Karena ini teknologi baru kan. Dimana ini nih
token natif. Ini adalah sebuah token natif, bukan kayak token-token yang sebelum-sebelumnya. Token ini diperuntukkan untuk orang yang bermain gamenya dan mendapatkan reward. Jadi kita main game aksi itu dapat rewardnya adalah token SLP. Nah ini jelas beda ya kayak kebanyakan token-token lainnya. Dimana kayak misalkan di main itu udah diambil. Ini beda contoh case-nya kayak token-token sebelumnya. Dimana kalau misalkan token SLP ini mau demandnya itu banyak sekalipun, itu ya pasti rawan banget yang namanya inflasi. Karena apa? Karena keguyur kan. Orang main gamenya pengen gajian pastinya. Nah untuk gajiannya itu ya di-sell lah token SLP. Jadi banyak banget yang kegocek karena hal itu gitu. Dimana ini kan hal yang baru, yang dimana sebelum-sebelumnya juga belum ada yang hype masalah token natif kayak gini. Tapi dari satu sisi gue sendiri juga jujur ya, karena gue juga seorang gamer, seorang pemain game NFT. Pastinya kalian tau lah kalau misalkan gue tuh seorang pemain game NFT, gue berharap ya kedepannya bakal ada solusi buat ngatasin inflasi pada token natif ini. Karena ya gue ngelihat game NFT adalah sebuah revolusi pada dunia game. Dan ada satu juga cerita di mana gue tuh ngalamin kerugian yang gede banget di dunia kripto karena ketidakpahaman terhadap produk. Jadi dulu gue tuh pernah yang namanya nyimpen aset di Trust Wallet pada saat itu. Gue berpikir kayak ya gue nggak bakal kehilangan HP gue ini, ya kan? Gue nggak bakal kehilangan HP gue ini. Dan gue juga bodohnya itu nyimpen persnya itu cuman di HP gue juga. Nah jadi paham ya, jadi gue tuh nggak sempet nyimpen persnya itu di tempat lain. Asetnya pada saat itu sekitar 2-3 jutaan aja. Tapi gue tuh bukan kehilangan sih, lebih tepatnya HP gue tuh masuk ke laut dan itu tuh langsung rusak, nggak bisa dibuka sama sekali. Dan ketika gue ngeliat, kan bisa dicek lah. Kita kan bisa ngecek berapa total jumlah saldo wallet kita kan pakai alamat walletnya. Dan ketika gue ngeliat sekarang itu jumlahnya sekitar 900 jutaan, gila sih. Itulah kenapa gue bilang pentingnya produk knowledge ya, karena ya itu bisa ketidakpahaman kita tuh bisa membuat kita rugi, bukan cuma karena dari FOMO-nya aja. Nah, oke, tadi kita udah ngebahas soal betapa pentingnya produk knowledge serta betapa kencangnya FOMO yang ada di dunia cryptocurrency. Nah, jadi bagi kalian nih yang mungkin baru join di kripto ataupun mau tahu basic-basic di kripto, kalian bisa banget belajar di Play3 by EVOS Plus. Di sini platformnya itu kalian bisa banget belajar dan ini gratis ya, dan emang betulan ngajarin. Di sini nggak nyesatin gitu. Nah, selain itu juga kalian tuh bisa dapat reward dan jujur banyak juga hal-hal baru yang gue pelajarin dari platform ini. Nah oke, jadi langsung aja kita ke platformnya. Jadi ini adalah platformnya yaitu Play3 by EVOS Plus. Di sini kalian bisa belajar soal blockchain. Nah, di sini kalian bisa langsung aja daftar melalui email atau langsung connect wallet aja, itu bisa. Dan untuk kalian yang mau belajar, kalian bisa langsung klik learn aja ya. Di sini kalian bisa lihat ada banyak banget materinya, ada tentang kripto, ada tentang blockchain, dan ada tentang metaverse dan lainnya. Dimana ini bisa banget untuk menambah wawasan kalian, basic-basic kalian di dunia kripto. Nah, di sini kita coba langsung lihat materi tentang blockchain ya. Kalian bisa lihat di sini itu mulai dari sejarah sampai ke Web3 itu ada. Tentunya materi yang dibawain itu dibungkus secara menarik dan asik juga. Jadi enak juga buat kita belajarnya kan. Nah, di sini juga ada pembahasan tentang bab cryptocurrency mulai dari pengenalan crypto wallet sampai ke istilah-istilah yang biasa dipakai sama pemain kripto. Ini bagus banget sih buat kalian yang mungkin baru terjun di dunia kripto untuk tahu gitu ya. Nah, mereka juga di sini ada pembahasan yang cukup lengkap, ada soal NFT, ada soal play to earn, dan sampai juga ke metaverse. Jujur bagi gua, materi di platform ini itu cukup lengkap banget. Even kayak gua aja itu ada beberapa yang baru gua pelajarin dari platform ini loh. Jadi cukup banget lah bagi kalian untuk bisa belajar basic-basic kripto dari platform ini. Sama seperti yang gua bilang di awal, di sini asiknya selain kita bisa belajar, saat kalian nonton video itu, kalian tuh bisa dapetin yang namanya poin. Dan poin itu bisa banget ditukar sama reward. Mantep banget kan? Biasanya kalau misalkan belajar kan bayar tuh. Belajar kripto aja biasanya kan bayar tuh di grup-grup VIP kayak gitulah. Itu kan bayar.
Nah di sini kita tuh gratis, kita malah dapat reward gitu. Jadi ya mantep dong. Nah untuk rewardnya sendiri itu ada poinnya bisa kalian tukar sama spin, dan spinnya itu kalian dapetin rewardnya beragam. Mulai dari skin PUBG, Free Fire, sampai ke Mobile Legend teman-teman. Semoga aja kalian bisa dapat skin yang legendnya ya. Nah bukan hanya reward dari skin-skin game aja, tapi bagi kalian nih para pemain game NFT, kalian juga tuh bisa dapetin reward di sini. Kayak misalkan kayak dari Titan Arena, kalian tuh bisa dapetin bundle THC, THG maupun NFT hero-nya secara gratis loh. Lumayan banget kan, kapan lagi kita bisa dapetin NFT hero secara gratisan. Nah untuk dapetin itu tentunya kalian harus ngumpulin poin. Nah untuk ngumpulin poin tentunya kalian tuh harus mengerjakan tasknya pastinya. Nah untuk tasknya kalian ada beragam ya, ada di Titan Arena ini kayak kalian bisa nonton videonya, kalian itu connect wallet, run ataupun buy Titan hero di Titan Arena. Ada juga task harian yang bisa kalian kerjakan setiap harinya. Itu kayak kalian main dan menangin gamenya. Nah, jadi bagi kalian yang mau belajar kripto dan dapetin reward pastinya, silakan aja langsung ke Play3 by Eforce ya. Jadi segitu aja video ini. Yang jelas, gua harap dari video ini kita sama-sama belajar tentang betapa pentingnya kita untuk paham tentang produk yang kita investasikan. Jadi segitu aja. Bismillah, see ya.